Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Puji Kristiani. Kali ini, yuk kita hening sejenak menelisik bawah laten Indonesiaku. Kawan-kawan, kita tahu bahwa Indonesia mengakui 6 agama. 6 agama itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kawan-kawan, memang sejarah pengesahan setiap agama memiliki sejarahnya masing-masing dan punya waktu yang berbeda-beda. Setidaknya saya catat ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 dan 30, di mana dituliskan bahwa jaminan kebebasan beragama dalam setiap warga negara Indonesia itu dilindungi. Kemudian di pasal 29 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk Indonesia memeluk agama masing-masing dan ibadah menurut agamanya. Di pasal 30 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib memeluk agama dan keyakinan yang diyakininya. Berhak dan wajib. Oke, itu yang pertama. Apa yang menjadi dasar hukum? Yang kedua, keputusan presiden. Presiden Indonesia mengeluarkan keputusan presiden yang mengakui dan menetapkan agama resmi di Indonesia. Keputusan presiden ini memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap agama-agama tersebut yang tadi saya sebutkan 6 itu. Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengakuan agama-agama resmi, termasuk pengaturan terkait kegiatan keagamaan, pendidikan agama, dan perlindungan hak-hak beragama. Tujuannya adalah menjaga keragaman dan kebebasan beragama di Indonesia. Pengakuan terhadap agama-agama resmi 6 ini menjamin kebebasan beragama pasti. Negara memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, menghormati keragaman. Benar itu, nilai sendiri. Menghormati keragaman. Indonesia adalah negara yang unik karena banyak sekali keragaman budaya, suku, bahkan agama yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya ya, bahwa setiap perbedaan tapi tidak memunculkan perpecahan. Perbedaan-perbedaan itu tetap diikat menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kedua. Yang ketiga, membangun harmoni dan toleransi. Dengan pengakuan akan 6 agama itu diharapkan bisa berperan membangun harmoni dan toleransi antar umat beragama. Dengan pengakuan agama-agama itu, negara memberikan landasan hukum agar apa? Indonesia kuat bahwa setiap kepentingan umat beragama sering mendorong dialog. Ada dialog, ada kerjasama, dan pemahaman antar agama. Menarik. Kemudian yang keempat, identitas nasional. Jadi ke-6 agama Indonesia ini, yang keempat, identitas nasional. Jadi dengan adanya ke-6 agama ini sudah diresmikan sebagai identitas nasional. Jadi kalau tanya Indonesia, maka harusnya dunia mengenal Indonesia sebagai
negara yang memiliki 6 agama. Harusnya begitu. Jadi hal inilah yang akan membentuk nilai-nilai etika, moral masyarakat Indonesia. Keren. Dan tentunya dengan pengakuan ke-6 negara ini mampu menjaga dan memperkuat jati diri negara Indonesia. Yang kelima, perlindungan hukum. Jadi pengakuan ke-6 agama resmi ini memberikan perlindungan hukum terhadap umat beragama, apapun agamanya dari 6 itu. Dan tentunya setiap umat beragama memiliki atau menerima perlindungan terhadap hak-hak keagamaan, kebebasan beribadah, menerima pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya, serta kegiatan kegiatan yang lain yang berkaitan dengan agamanya. Dan pengakuan ini juga membantu mencegah diskriminasi dan intoleransi terhadap umat beragama. Kalau kita kenali Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sebelum 6 agama asing ini datang dan berkuasa, masyarakat Indonesia, Nusantara, sudah punya agama yang menuntun moral mereka. Apa? Kadang kita sering juga sebut itu agama lokal. Agama lokal itu merupakan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang berkembang di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Biasanya ini berkaitan dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat. Kemudian, dengan agama lokal ini tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan di mana agama itu tumbuh. Agama lokal itu mencakup bentuk kepercayaan. Praktik keagamaan dalam agama lokal seringkali melibatkan upacara adat, ritual, persembahan kepada roh atau dewa-dewa, dan penghormatan kepada nenek moyang atau leluhur. Dan yang paling manis adalah penghormatan terhadap alam. Salah satu cirinya adalah keterkaitan yang kuat dengan lingkungan alam semesta. Ini yang saya bilang tadi manis. Agama lokal seringkali menghormati dan menjaga keseimbangan ekosistem serta memiliki keyakinan bahwa alam memiliki kekuatan spiritual. Agama lokal juga berperan penting dalam mempertahankan budaya dan identitas suatu negara. Praktik keagamaan dan upacara adat dalam agama lokal menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari suatu masyarakat. Pentingnya agama lokal adalah untuk melestarikan budaya dan identitas lokal, menghormati keragaman agama, memperkuat solidaritas dan keharmonisan, serta menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sekitar. Ini agama lokal. Dan bagi saya ini sangat menarik. Dan lihat, dia bisa menjaga identitas suatu wilayah, bahkan negara, dan menjaga keharmonisan tidak hanya sesama manusia, tapi juga kepada leluhur, roh-roh, penghuni yang tak terlihat, dan juga yang paling penting, sumber kehidupan kita yaitu alam semesta. Ini alasan mengapa agama lokal Nusantara tidak disahkan menurut pemerintah. Yang pertama, kenapa ke-6 itu disahkan? Karena dari semua agama-agama yang mendaftar, ke-6 agama inilah yang paling banyak penganutnya. Maka disahkan. Dengan harapan bahwa dengan banyak penganut, maka keharmonisan dan stabilitas sosial itu bisa diwujudkan. Kemudian, agama-agama lokal Nusantara sering memiliki praktik
dan kepercayaan yang berbeda dengan dengan agama-agama resmi. Lucu ya. Ada beberapa contoh bentuk kepercayaan yang sering termasuk dalam agama lokal. Tadi sudah saya sebut sebagian. Yang pertama adalah animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam memiliki jiwa atau roh. Animisme menghormati dan mempercayai keberadaan roh-roh dalam benda-benda yang ada di alam semesta, seperti pohon, sungai, gunung, hewan, batu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, politeisme. Politeisme itu percaya pada banyak dewa dan dewi. Politeisme mengakui bahwa keberadaan entitas spiritual yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan manusia. Setiap dewa atau dewi memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, panteisme. Panteisme percaya bahwa Tuhan atau kekuatan spiritual ada di dalam segala hal dan meliputi seluruh alam semesta. Panteisme menganggap alam sebagai manifestasi dari keberadaan Tuhan atau kekuatan spiritual yang transenden. Keempat, Shamanisme. Shamanisme percaya pada kekuatan dan kemampuan seorang shaman atau dukun untuk berkomunikasi dengan dunia roh dan mempengaruhi kehidupan manusia tentunya. Shamanisme sering melibatkan praktik penyembuhan, ramalan, dan pengusiran roh jahat. Kemudian, totemisme. Percaya bahwa masing-masing individu atau kelompok memiliki hubungan spiritual dengan makhluk tertentu, seperti binatang, tumbuhan, atau objek alam lainnya. Jadi totemisme mengikatkan identitas dan karakteristik individu atau kelompok dengan totemnya masing-masing. Percayaan nenek moyang. Kepercayaan pada kekuatan dan pengaruh roh nenek moyang atau leluhur. Kepercayaan ini melibatkan penghormatan, persembahan, dan komunikasi dengan roh nenek moyang dalam rangka memperoleh keberuntungan, perlindungan, dan nasihat. Terakhir, 7. Kepercayaan kosmologi. Kepercayaan pada tatanan alam semesta, siklus kehidupan dan hubungan antara manusia dengan alam dan dunia spiritual. Kepercayaan kosmologi seringkali melibatkan upacara dan ritual yang menghormati perubahan musim, siklus alam, dan peristiwa alam tertentu. Kawan-kawan sekalian, kalau kita telusuri dari Sabang sampai Merauke, ada puluhan bahkan ratusan kepercayaan yang membentuk karakter bangsa ini. Ada yang memang betul-betul tumbuh dari tanah itu sendiri. Bagaimana suatu suku menghayati akan ketuhanan itu yang maha kuasa yang tak terhingga. Tapi dengan alasan paling banyak yang dianut, bahkan ada kitabnya, 6 agama asing inilah yang disahkan, yang dipilih sebagai identitas diri. Yang tentunya 6 agama asing itu tidak mencerminkan identitas bangsa kita. Terbukti salah satunya dengan pakaian. Itu tidak mencerminkan kita. Ketika kita menganut salah satu dari 6 agama itu, apakah kita tetap bisa mempertahankan identitas kita? Imannya iman, kepercayaannya kepercayaan, tapi identitas tetap harus diwujudkan. Bawa laten Indonesiaku. Salam damai untuk kita sekalian.